Muslimin dan muslimat di mana saja berada, alhamdulillah, puji dan syukur hanya milik Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang tidak terhitung banyaknya. Kemudian salawat dan salam mari kita perbanyak ucapkan untuk Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama di hari yang penuh berkah ini, Yaumul Jumu'ah, Sayyidul Ayyam. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah dan juga banyak bersalat kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan akidah ahli sunnah wal jamaah yang berkaitan dengan berbagai prinsip agama yang diyakini oleh ahli sunnati wal jamaah, golongan yang selamat. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami kebenaran serta diberi pertolongan untuk mengikutinya. Para pemirsa rahimakumullah, pembahasan yang terakhir yang telah kita jelaskan adalah akidah Ahlussunnah tentang sikap terhadap penguasa, pemimpin kaum muslimin, yang kesimpulannya adalah mentaati mereka di dalam kebaikan, sabar terhadap kezaliman mereka, dan tidak melakukan hal-hal yang akan menimbulkan kerusakan yang besar seperti demonstrasi atau kudeta atau menentang atau memprovokasi masyarakat untuk melawan penguasa atau melakukan berbagai aksi-aksi teror. Semua hal itu adalah sikap yang tercela dan termasuk kabairudz dzunub, dosa-dosa besar, dan itu diharamkan dalam syariat Islam. Kemudian di antara sikap ahli sunnah wal jamaah terhadap penguasa adalah mendoakan kebaikan bagi mereka. Mendoakan kebaikan bagi mereka, pertolongan untuk mereka di dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang mereka emban. Ikhwatal iman, para rahimakumullah. Kemudian setelah Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah menjelaskan prinsip dasar tersebut, beliau menjelaskan prinsip yang lain di antara prinsip-prinsip ahli sunnah di dalam beragama, yaitu kewajiban untuk senantiasa mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam serta mengikuti jamaah yang berpegang teguh dengan kebenaran, jamaah yang taat dan mengikuti apa yang telah dijelaskan oleh Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, terutama mereka yang selalu bersatu bersama pemimpin mereka, bersama kaum muslimin yang lainnya. Ini adalah salah satu prinsip dari prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah. Faqala al-imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, wa nattabi'u sunnata wal jamaah wa najtanibu asy-syududha wal khilafa wal furqa wa nuhibbu ahla al-'adli wal amanati wa nubghidu ahla al-jawri wal khiyanah wa naqulu Allahu a'lam fi ma ishtubiha 'alaina 'ilmuhu. Yang artinya, yaitu kita ahli sunnah, nattabi'us sunnah, mengikuti sunnah, wal jamaah, dan jamaah, wa najtanibus syudzudz, dan meninggalkan sikap menyelisihi. Ini maksudnya menyelisihi jamaah, menyelisihi kebenaran, wal khilaf, dan perselisihan, wal furqah, dan perpecahan. Wa nuhibbu ahlal adli wal amanah, dan kita ahli sunnah mencintai orang-orang yang adil dan amanah. Wa nubghidu ahlal jawr wal khiyanah, dan kita membenci orang-orang yang berbuat zalim dan orang-orang yang berkhianat. Wa naqulu, dan kita mengatakan ahli sunnah, Allahu a'lam, Allah yang maha mengetahui, Allah yang mengetahui,
fi mashtubiha alaina ilmuhu, dalam perkara-perkara yang tidak kita ketahui ilmunya. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Setelah Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah menjelaskan kewajiban untuk mentaati penguasa, mentaati pemimpin dalam kebaikan, dan jamaah kaum muslimin yang mereka telah berbaiat, telah memberikan janji setia untuk taat dalam kebaikan pada penguasa mereka, dan mereka telah bersatu, telah mereka sepakat untuk mentaati, memberikan baiat, mentaati para pemimpin, maka itulah jamaah kaum muslimin. Kemudian bila ternyata tidak ada pemimpin, masing-masing dari manusia berkelompok-kelompok mengikuti berbagai pemikiran dan pemahaman yang mereka ikuti, berbagai pemikiran yang mereka yakini, berbagai kelompok yang mereka fanatik dan berloyalitas kepadanya, masing-masing membanggakan pendapatnya, pemikirannya, ideologinya. Maka ahli sunnah wal jamaah dalam kondisi yang seperti itu, mereka selalu berpegang teguh dengan sunnah, berpegang teguh dengan jamaah. Ini merupakan prinsip yang selalu menyertai kehidupan ahli sunnah wal jamaah, di mana saja, kapan saja, dan dalam seluruh perkara agama. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Oleh kerana itu kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi, wa nattabi'us sunnata wal jamaah, dan kita ahli sunnah mengikuti sunnah dan jamaah. Tiada yang lain kita ikuti kecuali hanya sunnah dan jamaah. Tidak kelompok tertentu, tidak lembaga tertentu, tidak partai politik tertentu, tidak berbagai organisasi yayasan tertentu. Itu semuanya sarana, wasilah yang menjadi tempat kita berloyalitas, yang menjadi tempat kita untuk kembali dalam menyelesaikan seluruh permasalahan, dalam menentukan suatu pendapat dan sikap dalam mengatasi perkara urusan agama ini, hanya kembali mengikuti sunnah dan berjamaah. Apa yang dimaksud dengan sunnah? Sunnah secara bahasanya adalah thariqah, jalan. Mencakup jalan yang baik atau yang jelek. Itu sunnah, thariqah yang ditempuh, jalan yang diikuti. Adapun yang dimaksud oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi as-sunnah, itu adalah jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilandasi di atas wahyu Al-Quran, sunnah, yaitu hadis-hadis beliau, perkataannya, perbuatannya, akhlaknya, yang demikian itu mencakup seluruh perkara agama. Itulah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencakup akidah beliau, yang mencakup amalan beliau, ibadah, mencakup perkara akhlak, dan termasuk dalam akhlak bermuamalah, berinteraksi pada sesama, pada keluarga, sama umat manusia. Ini semua dikategorikan ke dalam sunnah Nabi, yaitu jalan hidup, pedoman hidup beliau. Bagaimana beliau menerapkan syariat Islam ini di waktu beliau masih hidup bersama para sahabatnya. Jadi bukan sunnah yang dimaksud di sini, yaitu istilah sunnah di kalangan fuqaha, yaitu lawan dari istilah al-wajib, atau hanya sekedar sunnah dalam artian
yaitu merupakan landasan hukum, dalil dari Al-Quran dan Sunnah, dalam istilah ulama usul, ya. Akan tapi sunnah di sini mencakup, ya, pedoman hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam seluruh aspek agama, yang landasannya ya perkataan beliau, kemudian perbuatan beliau, akhlak beliau, nah, dan seluruh hal, perihal dan ahwal yang berkaitan dengan kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini sunnah. Ya, termasuk dalam hal ini adalah apa yang berkaitan dengan akidah yang kita pelajari. Nah, maka kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi, ahli sunnah yang sesungguhnya, ya, ahli sunnah yang sesungguhnya. Karena banyak sekarang menamakan juga ahli sunnah. Tapi tatkala kita perhatikan sikap perilakunya tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Ya. Kita tidak hanya ingin sekedar ucapan, tidak hanya sekedar pernyataan, tapi yang lebih penting dari itu semua, bukti dari pernyataan itu. Ya. Kalau akidahnya bukan akidah Rasulullah dan para sahabatnya, kalau amalannya bukan amalan Rasul dan para sahabatnya, akhlaknya yang bobrok, bukan akhlak Rasulullah SAW. Cara bermuamalah, bersikap, berinteraksi, ya, tidak meneladani Rasulullah SAW, lalu mengatakan ahli sunnah, ini jelas pernyataan yang bohong, pernyataan yang palsu, ya, tidak bermanfaat sama sekali, tidak bermanfaat di sisi Allah yang seperti itu, ya. Pernyataan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ada nifaq. Waliyazubillah. Fa sunnah tariqatul Rasul. Ya. Maka di sini Imam Imam Ibnu Abil Izz yang mensyarah kitab Aqidah Tahawiyah, kata beliau as-sunnah tariqatul Rasul. Nah, sebagaimana yang kita jelaskan tadi. Tariqatul Rasul, jalannya Rasul. Jadi tariqah. Enggak ada tariqah di dunia ini, berbagai tariqah yang ada, yang bermunculan, semuanya menyisihi sunnah. Yang hanya tariqatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hanya satu. Ya. Nah, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa anna hadha sirati mustaqiman." Ya. Inilah jalanku, sesungguhnya inilah, yaitu Islam ini, ya, agama Islam yang berlandaskan wahyu, Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW, itulah jalan Allah, sirati, satu, ya, tidak berbilang, hanya satu jalan, ya. Tidak ada tariqah yang lain, hanya satu jalan, mustaqiman, lurus, fattabi'uh, kata Allah, ikutilah, itulah jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi tariqatul Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mencakup akidah beliau, ibadah beliau, akhlaknya, dan seluruh perihal ahwal agama Islam ini. Nah, kemudian wal jamaah. Ya, apa yang maksud dengan jamaah? Apakah sekedar ada sebuah komunitas atau kelompok, ya, berjamaah, punya organisasi, punya lembaga, ya, punya sebuah ikatan, asosiasi dan sejenisnya, lalu mereka itu jamaah karena mereka memiliki jumlah yang banyak, berkumpul dalam satu kemaslahatan mereka. Ya, apakah itu jamaah yang dimaksud? La, bukan itu yang dimaksud. Al-jamaah itu jamaatul muslimin. Siapa mereka? Jamaah yang sesungguhnya diperintahkan di dalam Al-Quran untuk diikuti dan diperintahkan oleh Rasul untuk diikuti. Alaikum bil jamaah. Yaitu para sahabat Nabi, para tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik sampai yaumul qiyamah. Para sahabat Nabi satu jamaah yang pertama. Ya. Jamaatul muslimin yang pertama dan yang utama adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muhajirin wal ansar. Mereka dijamin masuk surga. Kemudian semua kaum muslimin yang mengikuti mereka, mengikuti jejak mereka, pola hidup mereka sampai yaumul qiyamah.
sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan. Kaum sabiquna al-awwalun, yang pertama dan yang pemula. Artinya yang datang pertama, sabiq. Wal awwalun, yang generasi pertama, yang generasi terdahulu, dan yang pertama dari kalangan muhajirin wal ansar. Ini jamaah yang pertama yang dibina oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian walladzina tabauhum bi ihsan, dan yang mengikuti mereka dengan baik sampai kapan? Yaumil qiyamah. Ya. Nah, itu jamaah. Maka jamaah yang pertama, bila kita mendapatkan istilah jamaah dalam syariat Islam ini, jamaah kaum muslim, maka yang pertama yang termaktub atau yang termasuk ke dalam istilah tersebut kaum muslimin yang hidup di zaman Nabi, itu para sahabat Nabi SAW. Kemudian mengikuti mereka. Berarti yang menjadi standar jamaah dan landasan jamaah adalah kebenaran. Bittiba'i al-ihsan walladzina tabauhum bi ihsan. Jadi sekiranya ada yang mengelompok, ada yang berjamaah, yang ribuan, jutaan mereka, ya, lalu membuat sebuah komunitas, kelompok, berjamaah atau lembaga. Apa kita namakan jamaah? Secara bahasa iya, tapi sesungguhnya jamaah dalam Islam bukan itu maksud. Jika mereka yang berkelompok dalam suatu lembaga tersebut tidak mengikuti tuntunan Nabi, tidak mengikuti jalan para sahabat dengan baik dalam akidahnya, dalam ibadahnya, dalam akhlaknya, mereka sungguh bukan jamaah. Hal ini ya dipertegas oleh pernyataan Abdullah bin Mas'ud yang menjelaskan hakikat al-jamaah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menjelaskan dalam sebagian perkataannya, al-jama'atu ma wafaqal haq walau kunta wahdak. Jamaah itu yang sesuai dengan kebenaran, kendati Anda sendirian. Itu jamaah. Maka tatkala makan ahli sunnati wal jamaah, mereka yang selalu mengikuti pedoman hidup Nabi SAW, dan mereka yang selalu bersatu dalam mengikuti kebenaran tadi, kendati jumlah mereka minoritas. Itulah ahli sunnah wal jamaah. Nah, siapa jamaah yang pertama? Para sahabat Nabi SAW. Kemudian siapa lagi? Ya tabi'in. Kemudian mengikuti mereka dengan baik di dalam kebenaran sampai yaumil qiyamah. Fattiba'uhum huda wa khilafuhum dhalal. Mengikuti para sahabat dan tabi'in, mengikuti dalam kebaikan tadi adalah petunjuk, dan menyelisih mereka adalah al-dhalal, kesesatan. Oleh karena itu, standar dari landasan jamaah itulah ittiba', mengikuti apa yang telah diikuti generasi pertama dan yang terbaik. Qala Allah Ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad kepada mereka yang mengatakan kami cinta kepada Allah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikuti saya. Katakan kepada umat Muhammad, ya, jika mereka betul-betul mencintai Allah, ikuti saya, yaitu Rasul SAW. Niscaya Allah akan mencintai kalian, mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini menjelaskan kepada kita bukti kecintaan yang tulus, dan juga menjelaskan kepada kita bahwa pertanda kecintaan ittiba' Nabi SAW. Ya, itulah sesungguhnya bahwa ittiba'un Nabi, mengikuti Nabi, mengikuti sunnah adalah petunjuk, dan menyelisihi beliau adalah kesesatan. Wa qala subhanahu wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Kata Allah, barang siapa yang menentang Rasul, ya, menyelisihi Rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah ya datang petunjuk ya dengan nyata kepadanya, dan mengikuti selain jalan orang-orang yang beriman,
Maka kata Allah, nuwalli ma tawalla, kami palingkan dia ke mana dia berpaling. Kemudian di akhirat, wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, kami masukkan dia ke dalam neraka jahannam, dan itulah sejelek-jelek tempat kembali. Ayat ini menjelaskan kepada kita kewajiban untuk mengikuti para sahabat Nabi. Wajib, enggak ada pilihan. Wajib dalam beragama mengikuti sahabat Nabi SAW. Karena mengikuti sahabat Nabi, bukti ketaatan kepada Rasul. Dan mengikuti selain jalan mereka, itu sebagai tanda ya penyimpangan dari sunnah Nabi, penyimpangan dari atau kedurhakaan kepada Nabi SAW. Allah mengatakan, barang siapa yang menyelisihi Rasul, yushaqiq, ya, menyelisihi, mendurhakai, menentang, itu semua masuk dalam musyaqah. Ya, Rasul setelah datang apa? Petunjuk, datang kebenaran. Sudah jelas semua, Al-Quran, hadis, ya, semua telah jelas kebenaran tadi. Lalu dia tidak ikuti Rasul, dia berpaling, tapi dia mencari jalan selain jalan orang beriman, para sahabat. Jalan mereka apa? Jalan mereka mengikuti Rasul. Apa ancamannya? Di dunia disesatkan oleh Allah, dia dipalingkan oleh Allah kemana saja dia ingin pergi, dibiarkan oleh Allah, ya, mengikuti apa saja yang diinginkan oleh hawa nafsunya, pasti sesat dia. Di akhirat lebih dahsyat lagi, neraka jahanam tempatnya, karena kejahatan, kesesatan, bid'ah, khurafat, maksiat, semuanya di neraka jahanam tempatnya. Enggak ada dalam surga kesesatan, dalam surga maksiat, semua kebaikan dalam surga. Adapun maksiat, dosa, kesesatan, bid'ah, pemikiran, semua dikumpulkan dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Taib. Jadi barang siapa yang mengikuti selain jalan orang beriman, yang dimaksud di sini bukan yang datang belakangan ini, ya, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, kemudian setiap yang datang setelah mereka sampai yaumul qiyamah, yang mengikuti jalan mereka dalam akidahnya, ya, dalam beribadah, dalam berakhlak, itu yang dikenal dengan ya pengikut salafus saleh. Itulah inti sesungguhnya dakwah yang dikenal dakwah as-salafiyah, mengajak untuk kembali kepada ajaran Islam yang murni, yang tulus, yang diajarkan Nabi, yang beliau wariskan kepada sahabatnya, sahabat kepada generasi setelah mereka, terus turun temurun, ya, bagaikan mata rantai yang tidak terputus. Nah, kemudian di antara firman Allah yang memintakan untuk selalu berjamaah mengikuti kebenaran adalah mentaati Allah, mentaati Rasul. Qul atii'u Allah wa atii'ur Rasul walil na'am fa in tawallaw fa inna ma 'alaihi ma hummila wa 'alaikum ma hummiltum. Wa in tuti'uhu tahtadu. Wa in tuti'uhu tahtadu. Wa ma 'alal rasul al-balaghul mubin. Banyak sekali ayat yang memintakan untuk mengikuti sunnah Nabi. Makanya ya, yang selalu kita dengungkan, yang selalu kita sampaikan, dan tidak bosan-bosannya kita menyampaikan, wahai kaum muslimin, siapapun Anda, dari golongan manapun Anda, apapun partai Anda, apapun kelompok Anda, lembaga dan organisasi Anda, mari kembali kepada sunnah Nabi. Mari kembali kepada sunnah Nabi. Jadikan hanya lembaga hanya wasilah saja, kalau itu sesuai dengan kebenaran. Kalau tidak, ikuti sunnah. Jangan fanatik, jangan ya taklid, ya. Kebenaran bukan dinilai dengan lembaga kita, kebenaran bukan dinilai dengan kelompok kita, kebenaran sandarnya bukanlah komunitas tertentu, ya. Tidak. Kebenaran itu diukur dengan qala Allah wa qala Rasul. Itulah yang sunnah, itulah yang jamaah. Naam. Yang ini, semangat ini yang harus kita terus pupuk dan kita sampaikan kepada umat, karena ini yang akan menyelesaikan berbagai perbedaan, berbagai ya sikap ya kesombongan, keangkuhan, ya, sehingga muncul permusuhan di kalangan kaum muslimin, ya, sampai-sampai ya sebagian ya melarang orang untuk beribadah, menyampaikan ilmu. Ini sebabkan kenapa? Karena telah keluar dari rel sunnah tadi. Maka dia membenci ajaran Nabi SAW. Ya, ini hati-hati jamaah kaum muslimin, ya. Maka kata Allah, ta'atlah, wahai Muhammad, katakan kepada umatmu, ta'atlah kalian kepada Allah dan ta'atlah kepada Rasul. Jika kalian berpaling, ya,
Nggak mau taat, berpaling, mari kembali kepada sunnah Nabi, mari ambil akidah yang benar. Nggak mau kalian berpaling, kata Allah, fa in tawallaw fa innama 'alaihi ma hummila. Jika kalian berpaling, kewajiban Nabi hanya bertanggung jawab terhadap apa yang disampaikan beliau. Tugasnya menyampaikan. Wa 'alaikum ma humiltum, dan kalian akan bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi kewajiban kalian. Kewajiban kalian apa? Menerima, mendengar, dan mentaati. Kewajiban Rasul menyampaikan. Masing-masing akan bertanggung jawab. Ya, nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Madza?" Ya, ballagt, hal ballagt? Nah. Wa madza yani hal ballagt? Apakah telah menyampaikan wahai Nabi? Nah. Kemudian Allah bertanya kepada umat manusia, "Wa madza ajabtumul mursalin?" Apa yang kalian perkenankan? Apa yang kalian terima dari seruan para nabi? Kan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka termasuk jawaban dari pertanyaan yang man nabiyyuk itu ya ini. Anda akan bisa menjawab di akhirat. Nggak akan bisa di alam barzah menjawab siapa nabimu kalau di dunia tidak mau mengikuti sunnahnya. Nggak cukup mengatakan kami cinta Nabi, kemudian Anda berbuat hal-hal yang bertentangan dengan sunnah beliau, berbuat bid'ah. Tidak cukup mengatakan cinta Nabi, kemudian Anda melarang orang dari menyampaikan sunnah beliau, menyampaikan tauhid. Tidak akan bisa menjawab. Persiapkan jawaban Anda dengan mengamalkan sunnah beliau. Ini perkara yang serius. Tidak ada tawar-menawar dalam hal ini. Ingin selamat, ikuti Rasulullah SAW. Ingin celaka, ya silakan, itu pilihan Anda. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Hal ini kita sampaikan, ya, agar umat ini sadar bahwa Nabi itu datang bawa kebaikan. Kebaikan adalah mengikuti sunnah beliau. Adapun berbagai pemikiran, pemahaman, amalan, khurafat, bid'ah, syirkiyat, dan macam-macam, na'udzubillah min dzalik, sebagaimana Nabi telah memprediksi hal itu akan muncul berbagai penyimpangan, penyelisihan, perbedaan, perpecahan, semua itu kata Nabi, kulluha finnar illa wahidah. Jadi hanya satu, kata Nabi SAW, ma'ana alaihi al-yawma ashabi, apa yang aku ikuti, yang aku jalani, yang aku laksanakan pada hari ini dan dengan para sahabat. Itulah ahli sunnah wal jamaah. Nah, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa in tuti'uhu tahtadu. Ya, jika kalian mentaatinya, siapanya di sini, yaitu Rasul. Kata ganti ini kembali kepada Rasul, wa in tuti'uhu, jika kalian mentaati Rasul, dan pasti mentaati Allah tentunya. Karena barang siapa taat kepada Rasul pasti taat pada Allah. Mayuti'ir Rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang taat pada Rasul pasti taat kepada Allah. Karena tidak bisa dipisahkan kedua hal itu. Tahtadu, pasti kalian mendapatkan hidayah. Apa itu hidayah? Ya, diberi petunjuk pada jalan kebaikan, mengenal al-haq dan mengamalkannya. Itu yang sesungguhnya hidayah yang sempurna. Jadi barang siapa yang ingin mendapatkan hidayah, yang selalu di dalam setiap rakaatnya memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, gak cukup berdoa saja, harus mengikuti jalan hidayah. Jalan hidayah apa? Satu-satunya jalan hidayah mengikuti Rasul SAW. Karena semua sebab-sebab untuk mendapatkan hidayah itu gak keluar dari jalan Nabi SAW. Satu hal yang sangat aneh dan ajaib, ya. Kita memohon hidayah tapi tidak mengikuti jalan hidayah. Ini hal yang ada dalam kehidupan manusia. Dia salat ihdinas siratal mustaqim, mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, tapi jalan hidayah yang sesungguhnya tidak ditempuh dia. Mustahil seorang mendapatkan hidayah kalau tidak mengikuti Rasulullah SAW. Mustahil. Mustahil. Kan kebenaran itu dari mana datangnya? Petunjuk itu dari mana? Dari Allah diturunkan pada Nabi. Nah, wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim, kata Allah kepada Nabi. Wahai Muhammad, sungguh engkau memberikan, ya, menunjuki manusia pada jalan yang lurus. Ini kata Allah Subhanahu, sungguh. Ya. Dengan apa? Dengan wahyu yang Allah berikan kepadanya. Maka suatu, ya, hal yang kita sampaikan di sini dengan segala keyakinan dan kepastian bahwa
siapa yang menentang Rasul, enggak mengikuti petunjuk beliau, sunnah beliau tadi, kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi, nattabi'us sunnah, dan kita mengikuti sunnah. Nah, barang siapa tidak mengikuti sunnah, jalan Nabi, petunjuk beliau, hidayah beliau, maka niscaya akan sesat. Sesat, ya, dengan seluruh makna kesesatan tadi. Karena Allah mengatakan wa tuti'u tahtadu. Jika kalian mengikutinya, taat kepadanya, pasti mendapat hidayah. Apa pemahamannya? Ya, kalau kalian tidak taat, pasti kalian sesat. Wa ma 'ala ar-rasul al-balaghul mubin. Rasul itu kewajibannya menyampaikan. Itu tugas beliau. Ya Rasul, balligh ma unzila ilaik. Itu kata Allah, ya Rasul, sampaikan apa yang diturunkan oleh Allah kepadamu. Nah, kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang lain, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wassaakum bihi la'allakum tattaqun. Kata Allah, ini jalanku yang lurus. Setelah diturunkan Al-Quran, diturunkan syariat Islam ini disempurnakan oleh Allah, kemudian dipilih agama sebagai agama yang diridhoi oleh Allah, kata Allah, wa anna hadza sirati mustaqim. Ini jalanku yang lurus. Mustaqim, lurus, enggak berbelok-belok. Diikuti sampai ke tujuan cepat, ya. Ya. Singkat, cepat perjalanannya sampai ke tujuan. Ya. Lurus. Terang benderang. Jelas semua rambu-rambunya ada. Nah. Baik. Kemudian kata Allah, oleh karena itu, ya ikuti jalan itu. Satu jalan saja. Enggak ada tariqah-tariqah yang lain. Satu jalan saja. Ya. Adapun kesesatan, kebatilan banyak sekali jalannya. Makanya kata Allah, wala tattabi'us subula. Jangan ikuti subula, yaitu jalan-jalan yang berbelok-belok, jalan-jalan yang bersimpang siur tadi. Jangan. Kenapa? Karena itu pasti akan memecah belah kalian dari jalan Allah. Nih, kaum muslimin bersatu nih mengikuti kebenaran. Nanti datang pemikiran dari kanan, dari kiri, macam-macam. Ini menyeret ke kanan, ini menyeret ke kiri. Nah, kira-kira yang berjalan di jalan yang lurus ini mengikuti yang di kiri kanan tadi, yang bersimpang siur, yang berbelok-belok tadi, ya, atau yang dah menyimpang tadi masuk ke jalur utama biar jalannya cepat dan selamat. Secara logika, ya, logika sehat itu menyatakan yang menyimpang tadi ayo masuk, ya, ke jalan yang lurus. Jangan yang di jalan yang lurus ini diajak untuk keluar, keliru. Naam, itu cara persatuan yang benar. Ya, itu cara untuk menyatukan kaum muslimin. Ya, begitu kata Nabi SAW, alaikum bisunnati. Nah, dan sunnah para khulafa. Tapi kalau masing-masing membanggakan akidahnya, pemahamannya, tradisinya, budayanya, ya, apa yang akan kita harapkan dari pernyataan, ya mari kita bersatu, tapi masing-masing memberikan pendapatnya, pemikirannya. Nah, pemikiran siapa yang diikuti, pemahaman siapa yang harus dijadikan sebagai panduan, akal siapa, tidak akan mungkin. Tapi kalau kembali kepada Allah, sunnah satu. Nah, kata Allah, dzalikum wassakum bi. Itu yang diperintahkan oleh Allah, yang diwasiatkan oleh Allah, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian bertakwa. Faqala subhanahu wa la takunu, ya, ini kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun adzim. Jangan kalian menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah, berselisih, ya, setelah datang kebenaran, setelah datang, ya, bayyinat, penjelasan kepada mereka, dan mereka itulah orang-orang yang bagi mereka azab yang pedih. Yani ancaman di akhirat, azab yang pedih. Jadi ternyata, ya, Allah melarang untuk berpecah belah, untuk berselisih, ya. Dan ini dikatakan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi, wa najtanibus syudud wal khilaf wal furqah. Kita tinggalkan menyelisihi jamaah tadi.
Kemudian khilaf, perselisihan, al-furqah, perpecahan. Naam. Karena demikian itu tentu tidak akan mendatangkan kebaikan. Ya, akan mendatangkan kehinaan bagi kaum muslimin. Mereka akan menjadi ya bulan-bulanan bagi musuh-musuh Islam. Itu yang kenyataannya seperti itu. Ya, mereka jumlahnya banyak tapi tidak ada kekuatannya. Karena banyaknya itu hanya terlihat dari casingnya saja, tampilannya, tapi hati mereka bermusuhan. Tasabuhum jami'an wa qulubuhum syattah. Kalian mengira mereka itu ya bersama, bersatu, tapi ternyata hati mereka bercerai-berai. Kenapa? Yang menyebabkan bercerai-berai ya karena masing-masing berbuat maksiat dan dosa. Ini berbuat bid'ah, ini dosa yang lain, ini ya bid'ah yang lain. Ya, kapan akan terjadi ketulusan cinta dalam hati kepada sama saudara yang lain bila masing-masing hanya memperjuangkan, ingin mempertahankan pendapat dia, tradisi dia, budaya dia, ya, keyakinan dia, warisan para leluhurnya? Tidak akan mungkin. Ya. Oleh karena itu, ikhwatal iman, sudah saatnya kita berpikir dengan jernih, ya, dan mengedepankan akal yang sehat. Kalau kita ingin berjaya, kaum muslimin selamat, ya, jalannya telah jelas. Ya, selama kaum muslimin tidak menyadari hal ini, ya tetap kemunduran akan terjadi. Bukan kemajuan di kalangan kaum muslimin, bukan kejayaan. Hanya kita berkuar-kuar, kita kembali kejayaan Islam, begini dan seterusnya, akan muncul orang punya Islam, mujahid dan seterusnya, perjuangan. Tapi kalau selama kita tidak berpegang teguh Al-Quran dan Sunnah, tidak kembali kepada Al-Quran dalam memahami agama yang benar ini, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya kepada Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi lebih baik, lebih suka sebagian membuat kelompok, setiap daripada membuat kelompok-kelompok tertentu, ya, komunitas tertentu, ya, lembaga-lembaga tertentu, kemudian berloyalitas, fanatik terhadap kelompok tersebut, ya, itu adalah memecah belah umat Islam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala juga, ternyata orang yang berpecah belah, yang memecah belah agama tersebut, itu Nabi berlepas dari mereka. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum syai'. Ya Rasul, sesungguhnya mereka yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi berkelompok-kelompok, kamu ya Muhammad bukan salah seorang dari kelompok mereka. Jadi Rasul berlepas diri. Rasul hanya mengikuti al-haq. Karena Allah memerintahkan seperti itu. Ittabi' ma yuha ilaih. Ikuti apa yang diwahyukan kepada engkau ya Muhammad. Wa la tattabi' ahwa'ahum. Jangan ikuti hawa nafsu mereka. Innama amruhum ilallah. Perihal ahli mereka dikembalikan kepada Allah. Ya, tsumma yunabbihum ma kanu ya'malun. Allah akan mengabarkan pada mereka ya perbuatan mereka di dunia. Apa kerjanya? Buat bid'ah kah? Ya, memecah belah agama, bermaksiat dan yang lainnya. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mengikuti jamaah, mengikuti sunnahnya. Hadis yang insyaallah masyhur di kalangan ya kaum muslimin, para pemirsa, tentang hadis Rasul menyampaikan sebuah wasiat yang sangat ya berkesan sekali. Wasiat yang menyebabkan para sahabat menangis. Ya. Lalu para sahabat minta wasiat, "Ya Rasulullah, ausina, wasiatkan kepada kami." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Simak wahai para pemirsa, simak wahai para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mencintai Nabi, ahbab Rasul yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengaku mencintai Nabi, yang mengaku mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Simak wasiat beliau untuk kita semua. Ya, dengarkan dengan baik-baik, dipahami, dihayati, dipahami, kemudian diikuti." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, usikum bis-sam'i wat ta'ah. Aku wasiatkan kepada kalian wahai umatku, wahai para sahabatku, umatku, untuk selalu mendengar pemimpin dalam kebaikan, wat ta'ah, dan mentaati. Ya, mendengar dan taat dalam kebaikan. Fa inna may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup di antara kalian kelak, itu akan melihat ikhtilafan katsira, banyak perselisihan, banyak perbedaan. Dalam urusan apa? Dalam urusan agama, pemikiran, pemahaman, ya, akidah, penyimpangan, ya. Ini, fa'alaikum bisunnati. Maka hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah para khulafa rasyidin,
Khulafa Rasyidin Abu Bakar, Umar, Uthman, wa Ali radhiyallahu anhu ni sahabat ajma'in min ba'di, karena mereka yang telah mendapatkan rusyd wal huda, petunjuk dan ilmu yang benar. Tamassaku biha, berpegang teguhlah dengan sunnah tersebut, wa 'addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah dengan gigi geraham kalian. Ini sebagai kinayah menjelaskan bagaimana seorang berpegang teguh dengan sunnah. Karena nanti di akhir zaman seperti seorang memegang bara api. Nih. Bila dia lepaskan, hilang kemuliaan dia. Bila digenggam, terbakar, akan mendapatkan berbagai resiko. Naam. Sekarang ini kalau kita mengajak pada tauhid, mengajak pada sunnah, dibenci. Itulah di antara makna bukti kebenaran sabda Nabi SAW. Naam. Mengajak ke tauhid, mengajak rumah Allah, ma'murkan masjid, dilarang. Adakah orang yang lebih zalim dari orang melarang manusia berzikir dan mengajak pada kebenaran di rumah Allah? Tidak ada. Nah. Taib. Kemudian, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Tinggalkan oleh kalian seluruh perkara-perkara yang baru. Dalam urusan apa? Urusan dunia? La. Dalam urusan agama. Jadi tatkala kita bicara masalah hal yang baru dalam urusan dalam perkara din ini, dalam urusan agama. Bukan urusan dunia. Kalau urusan dunia silakan terus perbaharui, berekspresi, berinovasi, silakan. Dunia itu tempatnya. Itu tempatnya dunia Anda berkreasi, berinovasi, terus melakukan penelitian, penemuan, berbagai riset untuk mendapatkan sesuatu yang mungkin bermanfaat bagi kehidupan manusia. Karena dunia seperti itu. Tapi kalau agama, jangan coba-coba berkreasi dan berinovasi. Anda menentang Allah. Siap menentang Allah dan Rasulnya, silakan. Yang ada dalam hal ini hanya ittiba, mengikuti. Maka kata Nabi, wa iyyakum muhdatsatil umur, tinggalkan perkara-perkara yang baru, perkara yang bid'ah. Dalam akidah, dalam ibadah, apapun, enggak ada yang baik dari bid'ah itu. Karena kata Nabi, kullu bid'atin dhalalah. Sungguh sangat batil pernyataan ada bid'ah yang baik. Subhan, Nabi mengatakan bid'ah dhalalah, ada mengatakan bid'ah hasanah. Perkataan siapa yang kita terima? Perkataan dia atau Rasul sallallahu alaihi wasallam? Taib, kata Nabi, fa inna kulla bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Bid'ah dalam perkara agama, dalam urusan dunia baik, selama bermanfaat. Naam, silakan buat bid'ah dalam urusan dunia, silakan. Karena bermanfaat, karena dunia belum sempurna. Terus manusia melakukan penelitian, penemuan, silakan berkreasi. Tapi kalau dicampur urusan dunia dengan agama, kemudian dunia juga dia sebagaimana berkreasi di dunia, berinovasi di dunia, begitu juga ingin di akhirat, dalam urusan akhirat, Anda keliru. Salah jalan. Kembali kepada kebaikan, kembali pada petunjuk. Tinggalkan hawa nafsu, tinggalkan tradisi budaya Anda, kembali kepada Allah. Jika ingin selamat, kalau tidak, silakan, itu pilihan masing-masing. Nah, makanya kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat, dan sebagaimana kata Nabi SAW, umatnya akan terpecah belah ke dalam 73. Na'udzubillah min dzalik. Tapi ini bukti kebenaran sabda Nabi SAW. Naam, betapa banyak terjadi pemikiran, dan ini dalam urusan agama, karena mengikuti hawa nafsu. Maka kata Nabi, semuanya celaka, semuanya sesat, finnar. Kenapa finnar? Sebagian tatkala mendengar hadis ini mengatakan, finnar, kami ahli neraka. Seolah dia memahami kalau si ahli neraka itu kafir. Enggak mesti. Pelaku maksiat, diazab di neraka. Pelaku bid'ah karena itu sesat, diazab di neraka. Pemikiran yang sesat, diazab neraka, jika Allah tidak memaafkan. Adapun yang kafir, naam, jelas tempatnya di neraka dan kekal selama-lamanya. Jadi tidak ada masalah dengan redaksi hadis ini. Kata Nabi, kullu dhalalatin, kulluha finnar. Kenapa? Karena mereka mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu tempat di neraka. Di dalam surga tempatnya ittiba, istislam, pasrah, berseri pada Allah. Naam, itu tempatnya. Orang yang mengikuti jalan yang benar, berjalan di atas siratal mustaqim, mengikuti petunjuk Nabi, Allah berikan balasan untuk apa?
masuk surga. Baik. Kemudian kulluha finnar kata illa wahidah. Semua di neraka kecuali hanya satu, yaitu jamaah. Al-jamaah. Ini yang tadi jamaah. Kemudian Nabi SAW menjelaskan jamaah itu ternyata bukan sekedar orang berkelompok. Tapi jamaah yang pertama dimaksud ma'ana alil yawma wa ashabi. Orang yang apa yang aku ikuti dan para sahabatku. Ini Nabi, sabda Nabi. Sabda Nabi yang mulia, sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwa yang benar, yang selamat itu yang mengikuti Nabi dan para sahabatnya. Yang celaka mengikuti hawa nafsu. Nah, yang mengikuti Nabi dan para sahabatnya itulah yang jamaah. Maka kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi, wa nattabi'us sunnah wal jamaah. Maka kita mengikuti sunnah dan jamaah, maka dinamakan ahli sunnati wal jamaah. Nah, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, man kana mustannan minkum fayastanna biman qad mat fa innal hayya la tu'man alayhi al-fitnah ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam abarru hadhihi al-ummati quluban wa amaquha ilman wa aqalluhum takallufa a'maquhum ilman wa aqalluhum takallufa ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Naam, ikhtarahum Allah li suhbati nabiyhi wa nusrati dinihi wa'rifu lahum fadlahum wa tamassaku bi siyarihim fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim. Ya, kata Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Nabi, kalau ya kata beliau, kalau kalian ingin ikuti generasi yang telah meninggal, orang yang telah meninggal. Karena yang hidup ini enggak aman fitnah, tidak aman dari kesesatan dan penyimpangan. Tapi kalau sahabat telah meninggal di atas husnul khatimah, kebaikan, maka itu aman, ikuti mereka. Siapa mereka? Fa innal hayya la tu'man alaihi fitnah. Yang hidup ini enggak aman dari fitnah. Jangan merasa aman, ngaji bertahun-tahun sunnah merasa aman istiqomah. La. Enggak bisa. Karena hati di tangan Allah. Ya. Maka memohon istiqomah kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Tayyib. Siapa mereka? Itu sahabat Nabi SAW. Mereka yang umat yang terbaik. Hatinya yang tulus, ilmunya yang dalam. Enggak ada ya sedikit pun sikap pemaksaan di dalam beragama. Ya, apa yang mereka terima Nabi diamalkan. Enggak membuat mengada-ngada yang baru. Ya, takalluf. Enggak ada seperti itu para sahabat Nabi. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, mereka kaum telah dipilih oleh Allah untuk menemani nabinya, menjadi sahabatnya dan memperjuangkan agamanya. Maka kenalilah, pelajarilah keutamaan mereka, kemudian ikuti jalan mereka. Berpegang teguh ya semampuan kalian. Ya, berpegang teguh dengan akhlak mereka, agama mereka. Sesungguhnya mereka itu berada di atas siratul mustaqim. Jelas, apalagi yang ingin kita cari. Ya, jika syariat Allah, sunnah Nabi enggak cukup bagi kita, para pemirsa, apakah cukup pemikiran manusia untuk kita? Silakan direnungi dan dijawab masing-masing. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian, wallahu a'lam. Na'am, wa sallallahu sallam Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Naam, syukran jazakallahu khair, barakallahu fik kepada Ustadz yang sudah memberikan materi yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Bagaimana sikap Ahlussunnah di dalam beragama, dan tadi telah dijelaskan ya, mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat dan mengetahui bagaimana Ahlussunnah wal Jamaah dalam mengambil agamanya. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa ataupun pendengar dimanapun Anda berada yang ingin bertanya. Silahkan Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Pak Darmawi di Jambi, Pak. Silahkan Pak Darmawi. Ini kami bertanya, yang pertama itu masalah mayat, Pak. Kami ini kan ada tetangga. Ya. Ada tetangga meninggal dunia. Jadi malamnya itu dia bersetubuh, Pak. Jadi bagaimana cara memandikannya, Pak? Oh, baik. Dalam keadaan meninggal gitu ya. Ya, dia meninggal ke dunia. Terima kasih, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz. Ya, terima kasih kepada Pak Darmawi di Jambi ya.
Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Dalam kondisi seperti itu, ya maka dia dimandikan, ya mandi junub sebagaimana di waktu tatkala dia hidup. Kalau dia setelah bertubuh ya junub, maka dia mandi, bersuci. Ya sebagaimana yang dilakukan jika seandainya dia itu masih hidup. Seperti itu, nah. Wallahu a'lam. Syukran jazakallahu khair. Dan tentunya kami himbau kembali untuk Anda para pemirsa atau pendengar, pembahasan di kesempatan pagi hari ini kita membahas mengenai kitab akidah, dan tentunya mohon dengan sangat untuk lebih memperdalam agar tidak hilang juga materi yang telah dijelaskan tadi selama kurang lebih 1 jam, tidak hilang begitu saja. Ya, kami harap untuk pertanyaan sesuai dengan pembahasan. Silahkan bagi Anda para pemirsa ataupun pendengar yang ingin bertanya. Baik Ustadz, kami angkat pertanyaan di layanan pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, maraknya cobaan yang menimpa kaum muslimin di negeri ini terkhusus, di mana beberapa kejadian baru ini kajian-kajian ahlus sunnah ada beberapa yang ditolak atau dibubarkan, dan juga ada masjid yang dirusak oleh kaum kafirin. Dan bagaimana sikap kita sebagai ahlus sunnah dalam menyikapi hal ini Ustadz, agar kami tidak salah dalam bersikap? Dan ramai sekali komentar-komentar yang berada di media sosial. Nah, bagaimanakah sebenarnya sikap yang benar ketika kita menghadapi masalah seperti ini Ustadz? Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, barakallahu fikum jami'an. Ya, sungguh hal yang sangat menyedihkan tatkala di negeri yang mayoritas penduduknya muslim, notabene-nya adalah ahli sunnah wal jamaah, yang mereka orang-orang yang berakhlak baik, orang-orang yang lembut dalam sikap dan perilaku mereka. Sungguh hal yang seperti terjadi di negeri yang mayoritas muslim ini sungguh hal sangat menyedihkan kita. Ya. Terlebih lagi di negara yang kita mengenal Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Itu asasnya, dan kebebasan di dalam menyampaikan ajaran yang benar. Ya. Pertama yang berkaitan dengan sesama kaum muslimin. Atau yang kedua tadi berkaitan dengan bagaimana orang kafir begitu berani kok merusak tempat ibadah. Taib. Adapun yang berkaitan dengan apa di akhir-akhir ini, dan ini terus sepertinya akan berkelanjutan. Karena tidak tahu apa sesungguhnya motif dan juga tujuan. Bahwa adanya berbagai perilaku dan sikap yang tidak bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan keagamaan yang itu bermanfaat bagi umat. Akan tetapi sebelum saya menjelaskan bagaimana sikap kita, kita pahami bahwa yakinlah setiap yang mengajak kepada kebaikan, setiap yang mengajak kepada tauhid, kepada sunnah yang kita jelaskan tadi, mencakup, yaitu mengajak umat untuk kembali memahami agama yang ada, yang mereka yakini kebenarannya sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, kembali kepada tauhid, itu landasan utamanya, membenarkan akidah mereka, memberantas berbagai ritual-ritual kesyirikan dan fenomena kesyirikan karena bertentangan dengan tauhid, mengajak umat untuk kembali kepada sunnah Nabi, mengikuti jalan hidupnya, dan menyelisih dan meninggalkan berbagai penyimpangan yang berkaitan dengan sunnah beliau yang dikategorikan dengan semua perbuatan-perbuatan bid'ah. Maka yakinlah, wahai ahli sunnah, yakinlah setiap yang mengajak kepada hal itu pasti dimusuhi. Pasti dimusuhi. Itu dah sunnatullah.
Allah ingin mengangkat derajat mereka yang menyuruh kepada kebaikan tadi. Pelajaran dalam sirah nabawiyah yang harus kita ingat, jangan kita lupa, terutama para da'i ilallah. Nabi SAW sebelum diangkat menjadi Nabi, dikenal di tengah-tengah masyarakat Quraisy sebagai seorang yang jujur, amanah. Ya. Tidak ada kecacatannya sama sekali. Dikenal. Nasabnya dikenal. Qabilahnya dikenal. Akhlaknya jangan ditanya. Ya. Kebaikan. Tapi apa tapinya? Begitu Nabi SAW menyeru mereka, "Qulu la ilaha illallah tuflihu." Wahai kaumku, katakan la ilaha illallah. Apa itu la ilaha illallah? Ucapan saja? La ma yanfa, ucapan saja. Ucapkan oleh la ilaha dan amalkan, tinggalkan peribadatan pada syirik-syirik, perbuatan kepada selain Allah itu, patung berhala tinggalkan semua. Menjadi hamba yang tulus kepada Allah. Ikhlaskan ibadah kepada Allah, tinggalkan praktek-praktek kesyirikan, khurafat-khurafat dan ketergantungan kepada selain Allah, makhluk dan azimat-azimat dan tradisi jahiliyah tersebut. Tinggalkan. Qulu la ilaha illallah tuflihu, kata Nabi, kalian akan beruntung, selamat. Ya. Apa kata mereka? Aja'al al-alihata ilahan wahidah inna hadha lasyai'un ujab. Muhammad ini ingin menyuruh kita untuk meninggalkan ilah-ilah yang lain itu dan hanya menjadikan satu sembahan saja, itu Allah. Wallahi aneh ini. Hadza syai'un ujab. Aneh ini Muhammad. Setelah itu baru berbagai tudingan kepada Nabi. Katakanlah sahir, tukang sihir, syair, penyair, gila, apa lagi? Sampai mereka ingin membunuh Nabi, diboikot. Ya. Bertahun-tahun diboikot, 3 tahun lebih diboikot. Ya. Belum ada apa-apanya. Dilempari dengan batu. Pergi ke Taif sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ingin menyelamatkan mereka dari neraka. Tapi mereka memprovokasi anak-anak mereka dan budak-budak dan pelayannya melempari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu hal yang biasa dalam dakwah ini. Maka siapa yang menyuruh kepada kebaikan, padahal hak pasti dimusuhi. Tapi kalau seorang menyuruh bagaimana masyarakat senang, tertawa, ketiwi, sesuai dengan tradisi mereka, yang tidak akan pernah dimusuhi. Dan itu yang diinginkan mereka. Nggak akan pernah. Ya. Maka wahai du'at ilallah, para da'i, uthbutu alal haq. Seolah teguh, istiqamah atas kebenaran. Sampaikan dakwah dengan bijak, lemah lembut. Setelah kita sampaikan, maka serahkan kepada Allah hasilnya. Naam. Dan penolakan sekali diusir di masjid. Kalaupun diusir masjid ada mungkin masjid lain. Kalaupun semua tidak ada kesempatan, masih banyak media yang bisa dilakukan. Ini kalau seandainya yang seperti itu terjadi. Tapi yang demikian, tidak perlu kita semakin memprovokasi perkara di media sosial. Berbagai ta'liqat, berbagai komentar begini seterusnya. Tidak menyelesaikan masalah. Kalau negara kita negara hukum, benar ini negara hukum, maka yang seperti itu, apakah dibenarkan secara hukum? Ya. Diserahkan mereka kepada apa? Aparat hukum. Ya. Seperti. Adapun seseorang membalas ketika itu mungkin di masjid, jadi huru-hara pemukulan, ya, maka ahli sunnah bukan orang yang seperti itu. Ya. Karena sesungguhnya kita mengajak mereka, kita sayang pada mereka agar mereka selamat. Sebagai Nabi SAW mengajak umat ini sangat sayang. Ya. Oleh karena itu, ahli sunnah bagaimana? Ya,
Ini bukan satu perkara yang pertama, perjalanan sejarah dakwah Islamiyah ini dari mulai Nabi sampai detik ini penuh dengan berbagai ujian, rintangan, dan apa yang kita hadapi masih ringan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Maka ahli sunnah terus berdoa, doakan saudara kita. Dan bagi para duat, jangan langsung menjustifikasi jika tidak tahu masalah. Sikap yang bijak para dai untuk mencari informasi yang benar. Berkomunikasi dengan mungkin dai yang mengalami yang seperti itu. Bukan membuat berbagai pernyataan, komentar di media sosial yang dia tidak tahu bagaimana realita yang sesungguhnya. Kita doakan saudara, di mana saja kaum muslimin. Para dai ilallah, para ustadz yang mengajak pada kebaikan, pada tauhid. Karena tiada lain kita inginkan dakwah datang kecuali ridha Allah agar umat ini selamat, agar manusia ini selamat dan berada atas tauhid. Itu tujuan kita. Maka dibutuhkan ahli sunnah untuk takatuf, untuk tolong menolong, mendoakan kebaikan bagi saudara kita. Ya, kaum muslimin, para duat, kita doakan para guru kita, para asatidz, kaum duat ahli sunnah agar mereka selamat, berkekuatan menyampaikan sunnah ini, menyampaikan ilmu yang benar, menyampaikan tauhid, menyampaikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, adapun permusuhan, ya, tidak perlu dicari, tidak perlu, ya, berkeinginan. Di mana tatkala seorang bila betul-betul mengajak pada tauhid ini, pasti akan ada rintangan. Ya, maka na'am, kata Allah Subhanahu wa taala, wasbir ala ma asabak. Nah, tatkala Luqman wasiatkan kepada anaknya untuk mintakan pada kebaikan, mencegah kemungkaran, wasbir ala ma asabak. Sabar, ya, terhadap apa yang menimpamu. Karena setiap yang mengajak pada kebaikan pasti akan menghadapi rintangan yang seperti itu. Saya masih ingat ya pernyataan Imam Ibnu Qayyim tatkala menyebutkan sifat orang-orang ghuraba yang sifatnya mereka itu adalah mereka yang mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada sunnah, ya, mengajak memperbaiki apa yang dirusak oleh manusia. Mereka selalu baik dalam atas kebaikan, ya. Maka kata beliau di antara sifat mereka, barang siapa yang ingin menjadi ghuraba di zaman-zaman keterasingan ini adalah dia harus siap menerima berbagai cobaan dan rintangan, dia harus sabar. Nah, sabar. Ya, tidak perlu menghadapi kejahilan dengan kejahilan, tapi sampaikan perkara tersebut kepada mungkin para hakim hukum yang mudah-mudahan mereka diberi taufik untuk menyelesaikan masalah dan memberikan suatu aturan yang bisa, ya, memberikan kesadaran kepada orang-orang yang membuat kejahilan tersebut. Semoga Allah berikan hidayah kepada mereka, ya, yang masih menentang tauhid, menentang sunnah, dan semoga Allah berikan kesabaran kepada duat ahli sunnah dan kaum muslimin secara umum. Adapun yang terjadi, ya, barusan kita mendengar bagaimana di sebagian daerah, ya, kok masjid dihancurkan, ya, orang-orang kafirin. Nah, ini juga pertanyaan kita, ada apa ini sesungguhnya? Bukankah negara ini Bhinneka Tunggal Ika? Apalagi toleransi mungkin di kaum muslimin. Nggak aman kaum muslimin, negeri mereka dan kaum muslim mayoritas. Nggak aman. Sampai tempat ibadah dihancurkan. Ya silakan aparat yang, ya, menindak mereka. Tapi tetap kita menjaga stabilitas dan keamanan. Oke lah, seandainya pun ya itu satu masih dihancurkan. Tapi kalau sempat terjadi mungkin pertumpahan darah dengan seperti itu, bergejolak lagi, apa yang akan merugi negara kita ini? Berapa banyak biaya untuk menyelesaikan hal seperti itu? Ya, banyak permasalahan bangsa dan juga umat ini untuk ya disatukan. Oleh karena itu, kendati itu mungkin ya dari mereka non-Islam yang melakukan, jelas mereka telah melanggar undang-undang negara ini dan melanggar semangat Bhinneka Tunggal Ika tadi, karena negara menjamin semua fasilitas ibadah, dan itu ya aparat yang akan menindak mereka. Kita serahkan pada aparat, ya, silakan ditindak mereka sesuai dengan hukum yang berlaku, ya, silakan undang-undang dan hukum itu ya tajam ke semua arah, ya, dan jangan sampai ya dengan seperti itu muncul, ya, ini harus kita jaga, jangan sampai jadi ya konflik yang akan menebarkan korban yang lainnya. Dan
bagaimanapun juga tetap kita harus sabar menghadapi kondisi seperti itu, ya. Kemudian hal yang lain, ya, kaum muslimin harus makin, ya, menyadari bahwa apapun yang mereka lakukan, ibadah di mana saja yang mereka, ya, kerjakan, dan kebaikan apa yang kita tidak akan sia-sia di Allah Subhanahu wa taala, ya, insyaallah pasti ada hikmah di balik itu semua. Kita yakin pasti ada hikmah di balik itu semua. Tapi yang jelas jangan main hakim sendiri. Itu pesan dari saya secara khusus. Jangan main hakim sendiri. Jangan main hakim sendiri. Karena kalau main hakim sendiri, itu akan malah fitnahnya lebih besar. Kerusakannya lebih besar. Lebih besar dari kerusakan sekadar mungkin bangunan yang diruntuhkan, yang dirobohkan. Nah, ini yang harus kita jaga. Inilah sikap kita. Bukan kena lemah, tapi kita bersikap menggunakan akal yang sehat, mempertimbangkan maslahat dan mafsadat. Ya Ustaz, bukankah rumah Allah yang dihancurkan? Bukankah kita di atas kebenaran? Benar, siapa yang meragukan? Kaum muslimin, Allah mengatakan, wa antumul a'launa, inna dina adalah Islam. Wa may yabtaghi al-islami dinan fala yuqbal minhu. Kita tidak ragu. Tapi kita diuji oleh Allah untuk mengangkat derajat kita. Kita telah beribadah dan insyaallah pasti ada jalan yang terbaik untuk, ya, kaum muslimin secara khusus negeri Nusantara yang mayoritas ini, dan untuk, ya, stabilitas dan keamanan negara ini secara umum. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dan menyelamatkan kita dari berbagai makar, dan menjaga secara khusus para duat ahli sunnah yang mengajak kepada kebenaran, dan semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka, saudara-saudara kita yang seiman, yang belum mengenal sunnah ini, dan bagi mereka juga yang orang kafirin, semoga mereka mendapatkan hidayah, semoga, ya, mengenal kebenaran Islam ini dan memeluk Islam ini, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menimpakan rahmat dan karunia kepada kita semua, menjaga pemimpin kita dan negara kesatuan ini, semoga tidak terjadi, ya, konflik atau hal-hal yang akan mengganggu stabilitas dan ketenangan kita di dalam berubudiyah, beribadah, beramal, berdakwah, melakukan pendidikan di negeri Nusantara yang kita cintai ini. Demikian, wallahu alam, wa sallallahu wasallam nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.